Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pembahasan kita pada kali ini adalah cara menentukan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Sebagaimana kita ketahui, rumusan masalah adalah kalimat pernyataan, ya. Rumusan masalah adalah kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah, ya. Pernyataan itu disusun berdasarkan masalah penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan, ya, seputar masalah penelitian yang berbentuk kalimat tanya, di mana kalimat itu bentuknya sederhana, kemudian singkat, padat, dan juga jelas. Nah, itu yang disebut dengan rumusan masalah. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Ada trik atau cara dalam membuat sebuah rumusan masalah penelitian. Trik itu bisa kita lihat dengan menggunakan rumus 5W tambah H1, ya. 5W tambah H1. Apa saja 5W itu? Yang pertama, W yang pertama adalah why, ya, yang artinya adalah kenapa, ya. Jadi rumusan masalah itu bisa berbentuk kalimat kenapa, ya. Kemudian yang kedua adalah what, yang artinya apa. Kita bisa menggunakan kalimat apa atau kata apa. Yang ketiga, who, yaitu siapa, ya, siapa. Kemudian yang keempat adalah where. Where itu artinya di mana. Bisa kalimat di mana kita gunakan dalam menentukan sebuah rumusan masalah. Kemudian when, yaitu kapan, ya, kapan. Sementara H1-nya adalah how, yaitu bagaimana, ya. Nanti akan kita lihat langsung, ya, contoh-contoh penggunaan kalimat tanya, ya, penggunaan kalimat tanya dalam rumusan masalah. Berikut ini adalah contoh proposal singkat, ya, contoh proposal singkat yang kita buat bagaimana cara menentukan rumusan masalah. Judulnya adalah status anak di luar nikah, studi analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Kemarin sudah kita jelaskan juga, ya. Dalam sebuah proposal penelitian atau bab 1 yang sudah kita jelaskan juga kemarin, yang pertama adalah latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Semua materi ini sudah kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian yang keempat biasanya adalah rumusan masalah. Nah, tema kita hari ini tentang rumusan masalah. Biasanya dalam membuat sebuah rumusan masalah, kita awali dengan kalimat-kalimat, ya. Contohnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Mungkin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat lain, ya. Itu contoh kalimat yang saya gunakan ketika saya membuat rumusan masalah, ya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Apa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa
anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, ya, itu salah tulis ya, dengan ayahnya. Jadi di akhir kalimat itu dibuat tanda tanya, ya. Apakah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya? Seperti itu. Jadi rumusan pertama ini kita menggunakan kalimat apa, ya? Menggunakan kalimat apa? Berarti W yang kita gunakan adalah what, ya, apa. Jadi yang kedua, rumusan masalah yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya ditinjau menurut hukum Islam, ya, di akhir kalimat itu dibuat tanda tanya. Jadi untuk rumusan yang kedua kita menggunakan kata bagaimana, ya, ya, berarti how, ya, menggunakan how, ya, bagaimana. Apakah ada batasan, ya, untuk jumlah rumusan masalah dalam penelitian? Dalam sebuah penelitian untuk rumusan masalah itu tidak ada ketentuan baku. Boleh kita satu saja rumusan masalahnya, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, ataupun boleh lima. Tapi rata-rata biasanya dalam sebuah penelitian rumusan masalah cukup tiga saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Mungkin untuk pembahasan tentang rumusan masalah hanya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian untuk rumusan masalah itu tidak ada batasannya, boleh satu, dua, ataupun tiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.